Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Intelijensi Buatan kelas RA di sini akan menjelaskan mengenai tugas kami yaitu tugas 3 Sistem Pakar Diagnostik Kerusakan Mobil. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Natasha Vesita Proginting dengan NIM 123140017 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ade Putri Tiffany dengan NIM 123140011. Di sini kami akan menjelaskan tugas kami di mana di sini akan menentukan kesimpulan dari fakta awal akan menunjukkan bagaimana penerapan strategi konflik resolution untuk memilih aturan mana yang akan diaktifkan di setiap iterasi melalui forward chaining. Kemudian, di sini akan menentukan langkah-langkah inferensi yang harus dilakukan sistem untuk membuktikan satu tujuan spesifik, yaitu ganti aki. Lacak balik dari tujuan hingga mencapai fakta awal yang mendukungnya melalui backward chaining. Kemudian di sini akan disimulasikan situasi di mana beberapa aturan siap diaktifkan secara bersamaan dan menentukan urutan pengaktifannya berdasarkan prioritas konflik resolution yang telah ditetapkan melalui rule order, kemudian spesifisitas, kemudian refactoriness. Di sini sudah terdapat serangkaian aturan produksi, yaitu basis pengetahuan, kemudian di sini terdapat fakta awal yang telah diberikan. Di sini kami akan mensimulasikannya melalui kode program. Oke, kita akan menjelaskan tentang kode pemrogramannya, yang dimana pada gambar pertama ini kita akan melihat kumpulan aturan produksi atau production rules yang menjadi pengetahuan dasar sistem. Tiap aturan memiliki format if, kondisi, then, aksi. Bagian if disebut premis atau kondisi dan then disebut konklusi atau tindakan. Priority menunjukkan tingkat kepentingan atau urgensi dari aturan itu, yang artinya semakin besar maka semakin penting. Contohnya R5 itu artinya jika ada suara klik saat start maka aki akan lemah. Untuk R4 itu artinya jika aki lemah dan tidak ada karat pada terminal maka ganti aki. Selanjutnya kita akan melihat bagian yang berisi fakta awal atau gejala yang sudah diketahui dari mobil yang sedang diperiksa. Artinya mobil ini itu memiliki mesin mati total, lalu terdengar suara klik saat start, lalu tidak ada karat di terminal aki. Dari fakta ini, sistem akan memulai nalar untuk mencari penyebab dan tindakan perbaikan. Lalu selanjutnya itu ada fungsi yang melakukan penalaran dari data atau bisa disebut dengan kesimpulan. Sistem akan berulang kali mencocokkan fakta yang ada dengan kondisi. If setiap aturan, jika semua kondisi terpenuhi, sistem akan menambahkan hasil TN ke daftar fakta. Proses ini diulang hingga tidak ada aturan yang cocok atau aturan baru yang cocok seperti itu. Dengan cara ini, sistem membangun pengetahuan baru dari data yang sudah diketahui. Lalu kita masuk ke yang selanjutnya, ada bagian yang menentukan aturan mana yang dijalankan lebih dahulu jika ada beberapa aturan yang cocok sekaligus. Artinya, mekanisme pemilihan mengikuti urutan dengan prioritas tertinggi terlebih dahulu. Jika prioritas sama, maka aturan yang lebih spesifik punya lebih banyak kondisi if dijalankan lebih dulu. Jika masih sama, aturan yang ditulis lebih awal dalam daftar rule order dijalankan lebih dulu. Program juga menerapkan refactoriness, yaitu aturan tidak dijalankan lagi jika hasilnya then sudah pernah dihasilkan sebelumnya. Ini mencegah sistem berulang-ulang menambahkan fakta yang sama. Oke, selanjutnya itu ada fungsi dari kebalikan dari forward chaining, yaitu back chaining. Backward chaining yang digunakan untuk membuktikan apakah suatu tujuan benar berdasarkan fakta yang ada. Caranya, sistem mulai dari tujuan, misalnya ganti aki. Lalu, sistem akan mencari aturan yang bisa menghasilkan tujuan itu. Lalu, memeriksa apakah semua kondisi aturan itu sudah terbukti. Jika belum, sistem menelusuri kondisi itu sebagai sub-goals
dan terus mundur hingga menentukan fakta awal. Dengan metode ini, sistem bisa membuktikan suatu hipotesis berdasarkan bukti yang ada. Lalu kita ke selanjutnya, itu ada bagian yang menjalankan keseluruhan program. Yang pertama, sistem melakukan forward chaining untuk mencari semua kesimpulan dari data yang awalnya ada. Lalu setelah itu, sistem menjalankan backward chaining untuk memverifikasi apakah ganti aki itu bisa dibuktikan. Dengan demikian, penjelasan dari program yang kami buat. Kemudian, di sini untuk hasil outputnya, untuk bagian forward chaining. Di bagian forward chaining ini, kita sudah tahu fakta awalnya yaitu adalah mesin mati total, kemudian suara klik saat start, kemudian tidak ada karat pada terminal. Lalu, di bagian forward chaining ini terdapat 4 iterasi, di mana iterasi pertama menjalankan R5. Karena di bagian R1, mesin mati total dan bagian R5 suara klik saat start sama-sama sudah memenuhi fakta awal. Namun untuk bagian prioritasnya, prioritas R5 lebih tinggi daripada prioritas R1. Inilah yang disebut penerapan strategi conflict resolution berbasis prioritas atau rule priority. Sehingga kita di iterasi pertama memilih untuk menjalankan R5, yaitu if suara klik saat start and then aki lemah. Kemudian fakta awal maka kondisi R5 sudah terpenuhi. Kemudian di sini sistem akan menjalankan aturan R5 dan akan menambahkan fakta baru yaitu adalah aki lemah ke dalam working memory. Nah, selanjutnya kita masuk ke iterasi yang kedua, menjalankan R4. R4 ini memiliki prioritas ketiga sehingga kondisinya lebih spesifik dengan dua kondisi pada bagian if, yaitu aki lemah dan juga tidak ada karat pada terminal. Nah, itu artinya sistem menerapkan strategi specificity dan priority pada iterasi ini. Nah, pada iterasi yang kedua ini yaitu menjalankan R4, if aki lemah kemudian dan tidak ada karat pada terminal, dan ganti aki. Maka fakta aki lemah sudah didapat dari iterasi yang pertama dan tidak ada karat pada terminal sudah termasuk fakta awal. Maka aturan R4 terpenuhi dan sistem akan menambahkan ganti aki ke fakta baru. Kemudian di sini ke iterasi yang ketiga. Di iterasi yang ketiga ini, pada iterasi ini aturan yang aktif adalah R1, R1 dan juga R7. Keduanya punya prioritas sama, yaitu satu. R7 memiliki satu prioritas satu, R1 memiliki prioritas satu. Jadi, sistem melihat rule order ataupun urutan aturan dalam daftar. R1 ditulis lebih dahulu daripada R7, maka R1 dipilih lebih dulu. Makanya, kita di sini di iterasi yang ketiga akan menjalankan R1, di mana if mesin mati total, dan cek kelistrikan, maka fakta mesin mati total ada dalam fakta awal, jadi aturan ini bisa dijalankan. Maka, fakta baru cek kelistrikan akan ditambahkan. Selanjutnya, kita masuk ke iterasi keempat, yaitu adalah menjalankan R7, karena setelah ini tidak ada aturan lain yang cocok. Maka, setelah iterasi keempat ini, yaitu menjalankan R7, maka proses akan berhenti. Dimana ketika menjalankan R7 ini, if aki lemah, and then mesin sulit start. Maka, karena aki lemah sudah ada, aturan ini akan dijalankan. Fakta baru mesin sulit start akan ditambahkan. Sehingga, untuk hasil dari forward chaining-nya, fakta akhir sistemnya, terdapat aki lemah, cek kelistrikan, ganti aki, mesin mati total, mesin sulit start, suara klik saat start, tidak ada karat pada terminal. Selanjutnya di sini backward chaining. Di backward chaining ini kita akan menentukan tujuan ataupun goal
yaitu adalah membuktikan apakah ganti aki benar, di mana untuk ganti aki itu ada di R4. Kemudian, di R4 ini menghasilkan subgoal, yaitu adalah aki lemah dan tidak ada karat pada terminal. Kemudian, untuk membuktikan subgoalnya ini terdapat, yaitu adalah menggunakan R2. R2 terdapat aki lemah, namun mesin berputar lambat tidak membuktikan fakta pada sistem. Selanjutnya, R3 membuktikan aki lemah, namun lampu redup tidak membuktikan fakta pada sistem. Selanjutnya ada R5 untuk membuktikan aki lemah. Aki lemah di R5 ini membuktikan suara klik saat start, di mana suara klik saat start ini sudah membuktikan fakta pada sistem. Nah, selanjutnya di R4 tadi juga terdapat tidak ada karat pada terminal. Nah, sistem akan memeriksa apakah fakta ini ada dalam fakta awal. Nah, karena memang tidak ada karat pada terminal ada dalam satu fakta awal, maka langsung terbukti. Sehingga karena kedua kondisi R4 terbukti benar, maka ganti aki terbukti melalui R4. Sehingga kesimpulannya yaitu tujuan ganti aki terbukti benar. Demikian penjelasan dari tugas 3 Sistem Pakar Diagnostik Kerusakan Mobil. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.